Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqomah CGP Angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Saya akan bertanya sedikit tentang tugas demonstrasi proteksi aktual modul 3.1 dengan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Putasari 03 yakni Ibu Rianti SPD SD. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam, selamat siang. Apa kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah, baik, sehat. Mohon maaf mengganggu waktunya sedikit ya Ibu. Di sela-sela kesibukan Ibu, saya akan bertanya sedikit tentang permasalahan di SD Negeri Putasari 03 Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini saya dalam menyikapi kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral, tentunya saya akan melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila masalah tersebut melanggar hukum, berarti di dalamnya ada benar dan salah. Tapi jika itu benar melawan benar, maka termasuk dilema etika. Itu yang saya sikapi selama ini. Bu, terima kasih. Yang kemudian pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Sebelum saya mengambil keputusan, tentu saja saya harus mempertimbangkan secara matang dengan melakukan identifikasi masalah mana yang paling benar, dan keputusan itu tidak merugikan bagi si pelaku atau siapapun, tetapi menguntungkan banyak. Berarti tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah itu tinggal biasanya saya melihat permasalahannya dulu atau persoalannya dulu. Itu permasalahannya apa? Terus mencari informasi yang betul-betul valid dari pihak-pihak yang terlibat, terus mendiskusikan atau meminta masukan dari rekan guru yang lain, serta mempertimbangkan dahulu sebelum saya mengambil sebuah keputusan. Berarti mempertimbangkan dulu. Iya, betul. Jadi selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan, biasanya sebelum mengambil keputusan itu saya harus menganalisis kasusnya terlebih dahulu, terus menentukan solusi terbaik dengan menyesuaikan norma atau aturan yang berlaku dan tetap mengedepankan kepentingan umum. Jadi menganalisa terlebih dahulu. Untuk selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, yang menjadi tantangan tentunya saya selaku kepala sekolah itu harus bisa mengambil keputusan yang terbaik, ya, karena keduanya benar dan harus menguntungkan kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan. Jadi dengan mempertimbangkan dampaknya nanti, jadi tidak ada yang dirugikan, harus semuanya diuntungkan. Sekali gitu ya, jadi tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang merasa dirugikan. Untuk yang selanjutnya ini Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau
atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya. Kemudian bentuk atau prosedurnya itu seperti apa ini yang dijalankan? Oh ya, untuk permasalahan seperti itu sejauh ini saya tidak mempunyai atau belum mempunyai jadwal tertentu. Jadi tergantung kapan permasalahan itu terjadi. Jadi jika termasuk atau masalah tersebut termasuk masalah yang berat, maka saya harus segera mengambil keputusan, menyelesaikannya, dan tetap melihat prosedur atau aturan dalam mengambil sebuah keputusan. Berarti sesuai prosedurnya gitu. Iya, sesuai prosedur. Kemudian nih yang selanjutnya nih Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kira-kira siapa ini? Tentu saja dalam mengambil keputusan di sebuah organisasi, di sebuah instansi itu kan bukan keputusan yang harus diambil secara pribadi. Jadi saya juga mempunyai pihak-pihak atau rekan-rekan yang biasanya membantu dalam mengambil sebuah keputusan. Biasanya di situ kan banyak rekan guru yang bisa dimintai pertimbangan ya dalam membuat sebuah keputusan. Jadi pihak-pihak terkait itu biasanya rekan guru yang ada atau warga sekolah yang ada untuk bisa membantu dalam menyelesaikan masalah agar tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi tidak diambil keputusan itu berdasarkan hati nurani saya sendiri. Berarti berkolaborasi dengan warga Betul, warga sekolah, terutama dewan guru. Sekali berarti apa ya, semua warga sekolah itu ikut andil. Iya, ikut. Untuk yang selanjutnya Ibu, pertanyaan terakhir nih. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Tentu saja pembelajaran banyak yang bisa diambil. Di antaranya sebelum kita mengambil sebuah keputusan, kita harus menganalisa terlebih dahulu, terus mencari sebab-sebab persoalan yang terjadi. Terus tentu saja kita harus bisa bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, misalnya dengan dewan guru di sekolah itu, untuk bisa mengambil sebuah keputusan secara bijaksana dan tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Yang jelas keputusan itu harus bisa diterima secara legowo oleh semua pihak. Pertimbangan dan bisa diterima oleh semua pihak. Betul. Ya, demikian, terima kasih Ibu atas jawaban dari Ibu, luar biasa sekali. Jawaban dari Ibu bagus sekali dan bisa menginspirasi saya sebagai guru. Terima kasih Ibu. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kutasari 03, yakni Ibu Rianti SPD. Tinggal